Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends, halo guys, selamat sore. Nah, kembali lagi nih, sore hari ini kita akan belajar lagi di Video Edu. Nah, live tutorial pada sore hari ini, kelas apa sih hari ini? Hari ini adalah kelas IPS. Nah, kita akan belajar apa sih hari ini? Jadi, sesuai yang terpampangkan di layar kalian, pada sore hari ini kita akan belajar matematika. Nah, untuk materinya, pada sore hari ini kita akan belajar materi dimensi 3. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Tia. Aku di sini akan nemenin kalian semua untuk belajar materi matematika dimensi 3. Nah, oke. Langsung aja ya, kita belajar ya. Nah, dimensi 3 itu adalah salah satu materi yang dirasa paling sulit di antara semua materi kelas SMA. Kenapa? Karena di sini teman-teman harus bisa bayangin, berimajinasi, kayak gimana sih gambarnya, kayak gimana sih bentuknya, kayak gimana sih luas bidang harus dicari. Nah, kalau teman-teman nggak bisa membayangkan, ya udah, finish deh semuanya. Nah, kita langsung aja ya, belajar ya. Oke. Nah, pada sore hari ini, ada beberapa submateri yang perlu kita pelajarin di dimensi 3. Kurang lebih sih semuanya berhubungan dengan nentuin jarak, nentuin luas, nentuin besarnya sudut. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar dua pokok bahasan yang utama. Nah, kita akan belajar tentang jarak dan kita akan belajar tentang sudut. Oke, jadi kita akan belajar tentang jarak dan kita akan belajar tentang sudut. Nah, oke. Nah, di bagian jarak kita akan belajar apa aja. Jadi di sini jarak itu kan macam-macam ya. Ada yang jarak antara titik dengan titik. Jadi ada titik sama titik. Kita hitung jaraknya. Ada yang jarak antara garis dengan garis. Jadi garis dengan garis. Kita hitung jaraknya. Ada yang bidang dengan bidang. Atau ada yang titik dengan garis, titik dengan bidang, dan seterusnya. Yang jelas ada 3 unsur pokok penting tentang jarak, yaitu tentang titik, garis, dan bidang. Nah, nanti kita juga akan belajar terkait materi sudut. Nah, di sudut ini nanti, jadi kalau kita belajar dimensi itu ada banyak sudut yang terbentuk, yaitu sudut yang bisa terbentuk antara dua garis, kemudian antara garis dengan bidang, atau bidang dengan bidang. Nah, seperti apa? Kita akan mulai belajarnya. Oke, biar enak, kita akan langsung masuk pada soal yang pertama. Nah, di sini ada soal, oke, bisa dipahami dulu soalnya, bisa dibaca. Sebuah kotak ABCD EFGH atau sebuah kubus mempunyai ukuran panjang 8, jadi panjangnya adalah 8, kemudian lebarnya adalah 6, tingginya adalah 4, jadi panjang, lebar, tinggi. Oke, terbayangkan langsung aja nih ada gambarnya nih. Nah, titik P merupakan titik perpotongan antara diagonal sisi permukaan alas, diagonal sisi permukaan alas ini. Ini kan sisi alas nih, bawah nih. A, B, C, D ini kan alas. Nah, titik P itu adalah perpotongan dari diagonalnya. Berarti ini kita diagonalnya AC dan DB atau BD. Perpotongan di mana? Di P. Nah, inilah yang disebut dengan titik P. Perpotongan dari diagonal sisi alas. Nah, kemudian titik Q dan R, Q dan R masing-masing adalah titik tengah dari BC. Jadi Q itu adalah titik tengah dari BC. Mana Q? Q itu di sini, dia adalah titik tengah dari BC. Nah, ini kan BC nih. Oke, kemudian Q-nya itu titik tengahnya, berarti ada di sini nih. Oke, di sini ada Q. Kemudian R adalah titik tengah dari FG. Kita cari FG. FG adalah ini. Titik tengahnya adalah R. Nah, ini dia. Oke, kita udah nemu titiknya, P, Q, R. Oke, berarti bangunnya sudah terbentuk. Nah, pertanyaannya adalah, tentukan jarak antara titik P dan garis FG. Titik P dan garis FG. Oke, titik P mana ya? Di sini. Kemudian garis FG. Garis FG ada di sini nih, ini garis FG nih. Oke, berarti titik ini ke sini. Titik ini ke sini, kira-kira berapa jaraknya? Nah, kalau misalnya mau ditarik garis proyeksinya, maka garisnya itu adalah ini nih. Ini adalah garis yang menyatakan jarak antara titik P dengan titik R. Atau jarak antara titik P dengan FG.
Jadi titik P terhadap garis FG itu kita ambil titik R. Kenapa titik R? Karena ini adalah tengah-tengahnya FG. Kenapa tengah-tengahnya? Karena ini kalau kita tarik ke sini, dia akan tegak lurus, teman-teman. Jadi kalau kebayang nih, jadi kita ambil titik tengahnya, gitu. Nah, gimana cara nentuin panjang dari PR? Oke, beri kita fokus. Nah, di sini ada yang namanya segitiga PQR. PQR. Nah, di mana PQ itu besarnya adalah 4. Kenapa 4? Karena panjangnya ini kan 8 nih. Berarti kalau setengahnya aja itu bernilai 4. Kemudian RQ berapa sih? RQ ini kan tak lain, dia adalah tinggi daripada baloknya. Oke, ini balok ya, bukan kubus ya, karena ternyata ukurannya berbeda. Jadi RQ itu adalah tinggi daripada balok tersebut atau sama dengan sama dengan GC. Jadi kalau GC-nya 4, maka RQ-nya juga 4. Nah, segitiga ini yang garis potong ini kakak bentuk ke sini, perbesar menjadi ini. Jadi PQR. Nah, PQ-nya 4, PQ di sini 4, QR-nya juga 4, QR-nya 4. Nah, intinya adalah PR. Ditanya adalah PR. Oke. PR itu berarti oke, di sini ada siku-siku ya. Jadi di sini ada siku-siku nih. Oke, berarti kalau di sini 4, di sini 4, kita bisa cari pakai Pythagoras. Berarti PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah dengan QR kuadrat. Nah, PQ sendiri, PQ itu bernilai 4. Kemudian QR juga bernilai 4. Berarti kita masuk ini 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. PR kuadrat sama dengan 16 ditambah 16. Atau PR itu akar dari 32. Akar dari 32 berapa? Bisa nggak nentuin angka 32? Nah, kadang masih ada nih anak SMA tapi nggak bisa nentuin angka 32. Gimana caranya? Jadi, 32 itu kan sama aja, bisa kakak tulis 16 dikali 2. Nah, 16 ini kan bisa diakarin nih. 16 kalau diakarin berapa? 4. Nah, akar 2-nya biarkan di dalam, karena dia nggak bisa diakarin. Jadi yang bisa diakarin kita keluarin, kita akarin, yang nggak bisa biarkan di dalam. Oke, berarti ketemunya 4 akar 2. Oke, nah, berarti jarak titik P terhadap garis FQ, garis garis FG, dia dilambangkan atau disimbolkan oleh garis PR. Nah, nih, jadi ditarik garis lurus tuh. Oke. Coba dipahami lagi, diperhatikan lagi baik-baik. Nah, jika ada yang masih bingung di soal ini, teman-teman bisa nanyain lewat live chat. Oke, kalau sudah paham, kakak akan beralih untuk jawaban soal yang B. Oke, soalnya masih sama, cuman ini adalah jawaban yang B. Nah, untuk soal yang B, yang ditanyakan adalah titik B, jarak titik B dengan garis EH. Atau jarak titik B terhadap garis EH. Titik B mana sih? Oke, di sini adalah titik B. Kemudian ada garis EH. EH-nya adalah kakak garis. Ini adalah garis EH-nya. Oke, ternyata garis EH itu adalah diagonal sisi dari sisi atasnya. Nah, jaraknya mana nih? Jaraknya nih. Oke.
Oke, di sini ada titik B dengan garis EH. Oh, maaf. Di sini EH-nya ini, teman-teman. Di sini EH nih. Jadi yang ini ya. Maaf, bukan yang ini, tapi yang ini. Jadi titik B terhadap garis EH. Nah, di sini nih. Oke, titik B terhadap garis EH, jika kita cari proyeksinya, maka jaraknya itu adalah ke titik E. Karena di sini dia sangat tegak lurus nih. Jadi titik ini garisnya ada di sini. Nah, maka garis yang melambangkan atau mensimbolkan jarak antara titik B terhadap titik EH itu adalah garis BE atau garis yang putus-putus. Ini adalah jarak antara titik B dengan garis EH. Nah, berarti sekarang kuncinya kita harus tahu berapa panjang BE. Berapa panjang BE? Nah, kita bisa ambil untuk membantu mencari panjang BE, kita bisa ambil segitiga ABE. Segitiga A. Oke, di sini ABE ya harusnya ya, segitiga ABE. Di sini E nih. Nah, AB itu 8. AB di sini 8. Kemudian AC, AE di sini harusnya AE. AE dia bernilai 4, di sini 4. Jadi di sini harusnya adalah E. Oke, sekarang kita akan cari panjang BE. Dengan apa? Dengan Pitagoras. Nah, BE sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. AB kuadrat berarti 8 kuadrat. Karena AB-nya 8. AE-nya adalah 4. 4 kuadrat. Berarti BE kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu 64 ditambah 16. Nah, ini kalau dijumlahin 80. Akar 80 itu adalah 4 akar 5. Gimana caranya? Sama seperti tadi. 80 itu kan kakak bisa milih angka nih. Berapa kali berapa B80? 16 kali 5. Nah, 16-nya kita bisa keluar nih 4. 4 akar 5. Nah, berarti panjang BE itu adalah 4 akar 5. Artinya, titik B terhadap garis EH itu jaraknya adalah 4 akar 5. Oke. Nah, coba dipahami dulu. Dipahami lagi, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup nanti atau bisa juga ditanyakan di live chat. Nah, oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di soal nomor 2, ini akan berhubungan dengan apa ini? Jarak garis terhadap garis. Jadi ada garis terhadap garis ya. Oke. Jadi soalnya, ada kubus ABCD EFGH. Oke, bentuknya seperti ini. ABCD EFGH. Dengan panjang rusuknya adalah 6. Jadi, panjang rusuk kubus itu adalah 6. Oke, di sini adalah 6. Berarti di sini juga 6. Di sini juga 6. Karena dia kubus, otomatis semua panjang rusuknya sama. Tentukan jarak antara garis BC dengan EH. Garis BC dengan EH. Oke, berarti garis yang kakak merah ini. BC dengan EH. Gimana cara nentuin panjang garisnya itu? Oke, maka jaraknya ini bisa di tengahnya gini nih. Jadi antara tengah ke tengah. Oke, ini sebagai harus benar-benar bisa mengimajinasi nih. Jaraknya mana sih? Oke. Gak mungkin kan kalau titik sini ke sini. Karena itu terlalu panjang. Jadi jarak itu adalah cara yang paling pendek. Berarti ini ke sini. Gak mungkin nih kalau H ke B. Kak, bisa aja Kak, aku ambil titik H ke B.
Tapi kan itu bukan jarak, karena pasti jaraknya lebih panjang nih kalau H ke B. Tapi kalau misalnya kita ambil sama-sama tengah, itu lebih pendek dan paling pendek gitu. Jadi intinya kalau nyari jarak itu cari yang itu merupakan jarak terpendek. Itu namanya jarak. Nah, di sini kalau kakak ambil titik tengahnya ini, maka sama aja kalau ditarik ke sini, itulah garis BE atau EB nih. Jadi antara garis BC dengan garis EH itu jaraknya bisa kita simbolkan dengan garis BE. Nah, berarti sekarang kuncinya adalah kita harus tahu berapa panjang BE, karena BE itu sudah mensimbolkan, kita sudah tahu bahwa BE itu adalah jarak antara garis BC dengan garis EH. Oke, untuk mudahinnya, lagi-lagi kita butuh bantuan segitiga pembantu. Oke, nah, di sini ada segitiga, jadi ini adalah segitiga A, di sini B, di sini E. Segitiga A, BE. Nah, kita ingin cari BE. Di mana AB itu kan 6 nih, AB. Karena dia merupakan rusuk dari kubus. 6 kan tadi. AE itu juga 6. Nah, berarti di sini berapa? Kita pakai Pitagoras lagi. Seperti biasa, Pitagoras maka ketemunya adalah 6 akar 2. Nah, akar 72 itu berapa? Akar 72 itu sama dengan akar 36 dikali 2. Atau 6 akar 2. Itu adalah pakai rumus panjang Pitagoras. Tapi kalau pakai rumus cepat, lihat nih, di sini 6, di sini 6. Di sini Pitagoras. Jadi kalau misalnya ada segitiga Pitagoras, di sininya 6, di sini 6, sama, maka di sini rumusnya adalah ini akar 2. Kalau di sini ya 6, berarti sini 6 akar 2. Jadi cepatnya kayak gitu. Tinggal ditambahin akar 2 aja. Itu kalau dia segitiga siku-siku sama kaki. Siku-siku artinya ada siku-sikunya, sama kaki artinya ada dua sisi yang sama. Jadi 6 akar 2. Kalau pakai Pitagoras boleh, berarti pakai rumus panjang Pitagoras. Nah, itu untuk soal nomor A. Boleh dipahami dulu. Oke, kita bisa lanjut ke soal 2B. Nah, soal 2B, soal yang sama, cuma kita masuk ke B, yaitu mencari jarak antara garis CG dengan garis BE. Garis CG dengan garis BE, mana CG? Kita cari dulu, CG. Oke, yang merah nih ya. Kemudian BE, BE adalah yang merah juga. Berarti kita ingin cari garis antara CG dengan BE. Nah, jarak nih, kira-kira mana jaraknya? Boleh nggak sih, Kak, kalau aku ambil jarak titik di sini nih, aku hubungi ke sini. Misal di sini sama di sini. Nah, terus aku bisa juga nih dong ambil di sini, Kak. Terus aku cari ujung ke sini. Bisa juga dong ambil di sini, terus nanti ujungnya di sini. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Jadi prinsip utamanya adalah jarak itu adalah cari yang paling pendek. Jadi kita ambil salah satu titik di garis CG, dan kita juga ambil salah satu titik di garis BE, pilih masing-masing salah satu titik, di mana jika kedua titik itu dihubungkan, maka itulah jarak terpendeknya. Nah, berarti CG ini kakak ambil titik di C. Kemudian BE, kakak ambil titik di B. Maka terbentuklah garis atau jarak CB atau BC. Nah, ini jelas paling pendek gitu. Adalah dua titik yang terhubung, di mana itu paling pendek, yang menghubungkan CG dengan BE. Nah, pasti paling pendek di sini kan? Oke, berarti antara garis CG dengan garis BE itu dihubungkan atau jaraknya adalah garis BC. Nah, BC berapa tadi? Karena ini adalah kubus dan rusuknya 6, berarti BC panjangnya 6. Gampang kan? Oh, cuma 6, Kak. Iya, cuma 6, begitu aja. Cuma kalau kita nggak tahu konsepnya, mana garis yang menyatakan itu jarak dua garis itu, kita nggak bisa nentuin kalau itu 6. Oke, masih gampang. Untuk soal yang B. Nah, kita akan masuk ke yang C. Nah, C ini mulai sedikit lebih harus bisa mengimajinasi lagi ya. Oke. Nah, yang C akan dicari garis FC dan bidang ADHE. Garis FC yang merah ini dengan bidang ADHE. AD
HE. Bidang yang kakak arsir warna biru. Jadi antara garis ini dengan ADHE. Oke, tadi kan titik dengan titik, terus garis dengan garis. Sekarang garis dengan bidang. Kira-kira yang mensimbolkan jarak itu yang mana ya? Lagi-lagi cari yang paling pendek. Nah, jadi antara garis FC dengan bidang ini dihubungkan oleh jarak terpendek itu adalah CD. Atau bisa juga FB, sama kan? FE sama CD itu sama. Sama nggak? Ya, sama. Jadi FD sama FE itu jaraknya sama. Tapi kakak di sini simbolkan CD. Nah, berapa punya CD? Dia adalah 6. Jadi kuncinya harus bisa mengimajinasi. Mana sih jaraknya? Jadi jarak itu konsepnya adalah yang paling pendek. Oke, untuk nomor 2 saya masih bisa dicerna ya. Oke, setengah menit. Silakan dipahami bentar. Sebelum kita akan beralih ke soal nomor 2D. D, terakhir, yang ditanyakan adalah jarak antara bidang ABFE, dan bidang CDHG. Mana ABFE? ABFE adalah yang kakak arsir warna merah. Ini adalah ABFE. Nah, kemudian CDHG adalah yang kakak arsir warna biru. CDHG. Nah, jaraknya mana nih? Ini udah kelihatan nih. Jaraknya itu adalah dari sini ke sini. Atau kalau kakak proyeksikan ke sini, maka adalah dari B ke C. Nah, B ke C itu adalah rusuk. Otomatis jarak antara ABFE dengan CDHG ya sebesar 6 cm. Oke, itu terkait jarak garis dengan garis, garis dengan bidang, atau tadi titik dengan titik ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang materi sudut. Nah, tadi kita sudah bicara tentang jarak, berarti sekarang kita akan masuk ke materi sudut. Jadi, kenapa kita belajar sudut? Kayak gimana sih Kak gambarnya sudut? Jadi nanti itu misalnya ada 2 garis nih, misal garis EH dengan garis HF. Nah, berapakah sudut yang terbentuk antara garis EH dengan garis HF? Nah, berarti kan sudutnya yang ini nih. Nah, kita harus cari tuh. Atau nanti ada garis dengan bidang. Misal nih, ada garis EH dengan bidangnya itu adalah ADHE. Nah, mereka saling apa nih? Mereka saling dalam satu bidang. Berarti nanti sudutnya 0. Itu antara garis dengan bidang. Ada juga nanti bidang dengan bidang. Nah, biar enak kita akan pelajarin contohnya. Nah, di sini diketahui ada kubus ABCDEFGH. Dengan panjang rusuknya adalah 8. Jadi ada kubus di mana panjang rusuknya adalah 8. Berarti di sini 8. Di sini 8. Di sini 8. Nah, soal yang pertama, tentukan sudut antara CG dengan BG. Antara CG dengan BG. Oke. CG itu adalah yang kakak garis merah nih, CG. Kemudian BG adalah yang ini. Berarti antara garis BG dengan garis CG, maka sudutnya yang mana? Sudut yang terbentuk antara 2 garis ini, itu adalah sudut yang ini. Nih. Nah, berarti kita harus tahu nih berapa sudutnya ini. Oke, kita bisa bikin segitiga pemantau, yaitu segitiga siku-siku dari BCG. Kita ambil segitiga BCG.
Nah, BC itu 8. CG itu 8 juga. Sedangkan sudutnya itu di sini nih. Kita bisa lihat nih. Dia itu adalah segitiga sama kaki siku-siku. Berarti kalau di sini 90, di sini berapa nih? Di sini sama di sini. Ini pasti sama kan? Kalau ini kakak sebut dengan X, di sini juga X. Berarti di sini adalah 45. Karena tiga sudut itu kalau dijumlahin 180. Berarti ini kan udah 90, maka ini kalau ditambah ini adalah 90 juga. Dibagi 2, berarti 45. Nah, itu adalah besarnya sudut antara CG dengan BG. Berarti di sini besarnya adalah 45. Oke. Soal yang B. Nah, tentukan sin dari sudut FD dan CG. Ini udah pakai sin nih. Tentukan sin dari sudut FD dan CG. FD itu adalah yang ini. CG itu adalah yang ini. Berarti antara sudut yang merah, yang biru, garis yang biru, dengan garis yang merah. Yaitu garis FD dengan garis GC atau CG. Nah, gimana nih, Kak? Dia nggak saling berimpit, nggak ada sudut yang terbentuk. Gimana caranya kalau ada kayak gini nih? Dia kan nggak terbentuk nih. Nah, kita coba proyeksikan nih. Kita bisa proyeksikan garis CG ini kita proyeksikan ke sini. Jadi digeser aja sampai dia berhimpit dengan garis FD. Nah, ketika digeser, maka CG ini bisa diproyeksikan ke DH. Sehingga mereka terbentuklah sudut. Nah, jika didekatkan, maka terbentuk sudut. Berarti sudutnya yang ini nih. Nah, gimana nih, Kak? Berarti sudutnya berapa ya? Oke, kita bisa nih. Gimana caranya? Kita akan butuh bantuan segitiga pembantu. Nah, di sini nih. Kita gambarkan ada segitiga HFD. Oke, kita gambarkan. Ada segitiga ini kalau kakak berbesar, maka seperti segitiganya. H, F, D. Jadi, siku-sikunya itu ada di H. Ini kelihatannya miring, Kak? Nggak siku-siku bentuknya? Nggak siku-siku. Nah, bayangin aja nih, kalian bikin 2 pensil yang berjajar. Jadi ada 2, ini ada pensil, kemudian ini kayak gini, satunya lagi. Nah, ini pasti itu bentuknya siku-siku. Nah, jadi untuk yang ini, siku-sikunya ada di H. Nah, kemudian kita udah bikin segitiga pembantunya. Di sini ada HFG, siku-sikunya di sini. Nah, kemudian kita akan cari sin dari D. Maka sudutnya dari sini, ini sudutnya. Nah, ini ada sudutnya. Oke, di sini ada sudutnya. Nah, coba perhatikan dulu. Coba perhatikan segitiga HFD. Oke. Nah, sekarang kita suruh cari sin dari theta. Sudutnya udah ketemu di sini, kita suruh cari sinnya. Sin itu apa sih? Masih ingat nggak apa itu sin? Sin itu rumusnya adalah depan dibagi miring, demi. Sin demi. Sin itu depan dibagi miring, sin demi. Nah, berarti kita harus tahu depannya. HF. HF berapa nih? Kita harus cari nih. Nah, HF atau FH, kita lihat. HF, dia adalah diagonal sisi. Diagonal sisi itu adalah panjangnya, cepatnya diagonal sisi, rumus diagonal sisi dalam suatu kubus, itu adalah rusuk akar 2. Berarti kalau rusuknya 8, berarti tinggal tambah akar 2, berarti 8 akar 2. Berarti FH ini 8 akar 2. Karena dia adalah diagonal sisi dari kubus. Nah, berarti sekarang PR kita lah cari DF. DF, coba perhatikan. Antara D itu adalah ujung sananya kubus dengan ujung atasnya kubus. Bayangin di satu ruang, ujung bawah depan sana dihubungkan ke ujung atas yang berseberangan. Itu namanya diagonal ruang. Jadi nyebrang dari sini, menyeberang ke ruangan kubus naik ke atas. Itu disebut dengan diagonal ruang. Nah, kalau diagonal sisi, itu rumusnya adalah rusuk akar 2. Kalau diagonal ruang, rumusnya adalah rusuk akar 3.
rusuknya 8, maka panjangnya 8 akar 3. Berarti di sini panjangnya adalah 8 akar 3. Nah, sekarang cari sin-nya. Sin adalah depan dibagi miring, sin demi. Nah, berarti 8 akar 2 dibagi 8 akar 3. 8 yang kita coret. Terus kok bisa akar 6 akar 3 sih, Kak? Nah, jadi kan bermula dari sini. Akar 2 dibagi akar 3. Kan 8 yang dicoret nih. Nah, ini kan ada akar di bawah. Kita rasionalkan. Jadi kita wajarkan gimana caranya biar akar itu tidak ada di penyebutnya. Berarti kita sama-sama kalikan dengan penyebutnya. Berarti akar 2 dikali akar 3. Yang bawah juga akar 3 dikali akar 3. Jadi dikalikannya dengan akar penyebutnya. Nah, akar 2 kali akar 3 itu berapa? Akar 6. Dibagi akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 itu 3. Berarti akar 6 per 3. Nah, itu adalah sin dari sudut yang terbentuk. Oke, bisa dipahami dulu. Jika ada pertanyaan bisa dibahas di grup atau juga bisa tanya di live chat. Ini adalah soal terakhir yang akan kita bahas pada sore hari ini. Untuk soal ini nanti akan kakak bagikan di grup, jadi teman-teman nanti bisa pelajari lagi filenya, semisal teman-teman ketinggalan. Nah, kalau misalnya bingung pelajari dari filenya, teman-teman bisa lihat rekaman dari live tutoringnya.